Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel official. Tahun 2025 membawa perubahan signifikan ya dalam sistem penerbitan ijazah di Indonesia. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024, ijazah kini akan dicetak oleh satuan pendidikan masing-masing, menggantikan sistem lama yang mengandalkan belangko dari pusat. Oleh karena itu, seluruh kepala sekolah dan guru diwajibkan untuk memahami mekanisme verifikasi dan validasi data peserta didik yang akan menerima e-ijazah. Dengan adanya e-ijazah ini adalah salah satu aplikasi penyimpanan ijazah secara elektronik, secara berjenjang ya, dimulai dengan penginputan oleh operator sekolah, verifikasi oleh sekolah sehingga tersimpan secara soft copy di sekolah ya, mengalir datanya ke cabang dinas masing-masing wilayah, diverifikasi oleh kepala cabang dinas wilayah masing-masing dan tersimpan secara soft copy di cabang dinas. Data selanjutnya mengalir ke server UPTD Baletik Pendidikan Dinas Pendidikan setempat ya. Dengan adanya e-ijazah ini artinya menyelamatkan ya, ketika nanti terjadinya bencana alam, banjir, kebakaran, sekolah pindah, dimakan rayap dan masalah lainnya, maka data ijazah yang telah rusak dan hilang itu ketika nanti dibutuhkan itu ada dalam database-nya ya. Ada pesan baru dari pusat ya mengenai e-ijazah ini ya. Menyiapkan data calon penerima e-ijazah ya. Kita tutup saja ini, kita bisa melihat di bagian pesan ya. Ya, ini ada pesan ya. Untuk verbal data PD ya tingkat akhir kelas 6, 9, 12, dan 13 sederajat ya, dalam rangka penyiapan data penerima e-ijazah. Untuk selengkapnya dapat mengunduh surat pada halaman berikut. Kita lihat suratnya. Untuk suratnya itu pada tanggal 19 Januari 2025 perihal pemberitahuan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir kelas 6, 9, 12, dan 13 sederajat dalam rangka penyiapan data penerima e-ijazah yang diberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota. Dari Kemendikbudristek menyiapkan data awal calon penerima e-ijazah yang dapat diakses melalui halaman sebagai berikut. Sehubungan dengan itu, kami meminta bantuan saudara menginstruksikan Kepala Satuan Pendidikan yang ada di wilayah saudara untuk memastikan hal-hal berikut. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggara. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan yang tercantum pada izin penyelenggara, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui verbal SP. Pada halaman sebagai berikut ya, http verbal-sp-data-kemendikbud.go.id oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan. Meskipun di aplikasi Dapodiknya kita bisa memasuki verbal SP ya, tapi yang untuk mengeditnya tetap oleh admin dinas. Apabila di data verbal SP data sekolahnya, satuan pendidikannya, bagaimana izin penyelenggaranya tidak sesuai, maka segera melapor ke admin dinas. Untuk poin kedua ini, satuan pendidikan memastikan kesesuaian data jumlah peserta didik tingkat akhir pada halaman https referensi data kemendikbud.go.id. Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik. Nah, kita akan coba masuk ke https referensi data kemendikbud.go.id ini ya. Kita akan lihat. Ya, ini kita sudah pada tampilan dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir ya, data dukung penerima e-ijazah ini. Sesuai dengan poin kedua, kita akan melihat jumlah peserta didik kita yang terdata di Dapodik ya, yaitu khusus peserta didik tingkat akhir. Kita akan login Dapodik. Ya, akan seperti ini lagi ya tampilannya. Di dashboard ini itu ada data verifikasi ya, satuan pendidikan, peserta didik dan NISN. Ya. Untuk satuan pendidikan akreditasi di sini ada wilayah, total satuan pendidikan ya, dan akreditasinya ya.
kita bisa lihat. Terus kalau kita mau cari wilayah di mana sekolah kita berada di provinsi apa ya, kita bisa akan carinya ya di urutan ya. Kita bisa lihat. Terus peserta didiknya pun sama ya. Ada wilayah, total peserta didik ya. NISN, valid NIK-nya, NISN dan NIK. Saya coba klik di NISN ya. NISN ini dia terus berkelanjutan ya, baik dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya atau SMK-nya dan seterusnya. Jangan sampai NISN itu kosong. Cek NISN ya di daerah, wilayah di mana ya. Setelah itu kita nanti akan masuk ke kecamatan mana gitu ya. Kecamatan, dan sini kita akan melihat data nanti. Coba saya klik lagi ya, nama sekolahnya ya. Ya, semacam seperti ini ya. Ada nanti akan keluar NPSN, nama satuan pendidikan, akreditasi, status ya, bentuk pendidikan, tingkat pendidikan. Ini hanya khusus untuk tingkat pendidikan akhir ya. Bukan tingkat untuk seluruhnya ya, tapi untuk tingkat pendidikan akhir. Kita geser saja ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Misalnya di sekolah saya ini memang di Dapodiknya untuk siswa akhirnya itu berjumlah 38 siswa dan valid NISN-nya itu 38. Artinya NISN-nya itu sudah semua peserta didik itu memiliki ya. Artinya yang sudah terdata di pusat ya. Untuk residunya NISN kosong ya, ini tidak ada, artinya tidak ada masalah sama sekali. Untuk NISN ganda pun tidak ada sama sekali ya permasalahannya ya. Artinya untuk valid NISN-nya totalnya 38, jumlah peserta didiknya 38, dan NISN yang valid yang terdata di pusat memang 38. Jadi untuk NISN kosong ya atau NISN ganda itu kosong ya, artinya tidak ada masalah sama sekali. Artinya ini aman. Dari 38 peserta didik tingkat akhir ini sudah aman semua ya, baik dalam bentuk NISN-nya. Artinya tidak ada yang bermasalah ya. Kalaupun ada yang bermasalah, contohnya seperti ini satu ya. Dari total 36 peserta didik, namun yang valid NISN-nya itu 35. Jadi ada NISN peserta didik yang 01. Ini harus segera diselesaikan ya. Dan untuk menyelesaikan data-data residu ini, itu nanti kita bisa lihat di Verval PD. Dan setelah kita melihat referensi data Kemdikbud Go ID ya pada jumlah peserta didik tingkat akhir ya. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu mengenai memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada halaman http referensi data Kemdikbud Go ID. Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai atau masuk kategori data residu, lakukan pembaruan data melalui aplikasi Verval PD ya, pada halaman Verval PD data Kemdikbud Go ID, atau arsip NISN pada halaman https NISN data Kemdikbud Go ID untuk mengecek NISN ya. Kita akan masuk ke Verval PD ya. Kita akan lihat Verval PD untuk perbaikan data-data peserta didik ya, baik itu NISN maupun data-data yang lain ya, semacam NIK ataupun nama orang tua ya. Ketikkan saja Verval PD. Ya, kita login menggunakan akun operator ya, Dapodik. Ya, disinilah nanti data-data peserta didik tingkat akhir itu akan kita perbaiki. Jadi ini di sekolah saya ya. Total peserta didik untuk tingkat akhir itu total keseluruhannya adalah 38. Kita akan mengecek data residunya di sini. Ya. Yang paling utama adalah kita harus menyelesaikan data peserta didik tingkat akhir untuk melihat NISN-nya ya, NIK-nya, namanya, tempat lahir, tanggal lahir, ibu kandung, jenis kelamin, desa kelurahan ya. Itu kita harus berkolaborasi juga dengan Dukcapil ya untuk memperbaiki data-data peserta didik. Karena tadi kita sudah melihat di https referensi data Kemdikbud mengenai kelas tingkat akhir, jadi
Kalaupun ada NISN ganda ataupun NISN kosong, maka di sini akan tercentang merah ya. Sebagai contoh saja, ini siswa masih kelas bawah, ini harus, kalau nik nama tempat lahir ini harus kita konfirmasi dengan Dukcapil ya, dan peserta didik itu pun juga harus memperbaiki data di kartu keluarganya ya, agar nanti bisa diperbaiki di sini ya, di Verval PD ini, supaya nanti kita perbaiki residunya supaya nanti hilang ya. Apabila nanti ada peserta didik di tingkat akhir ya, nanti kita bisa pilih siswanya untuk memperbaiki data peserta didik sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Dan poin keempat ini, satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas sesuai dengan kewenangan. Dalam pembaruan penugasan kepala sekolah ini masih ada yang bermasalah, jadi segera konfirmasi ke admin dinas setempatnya sesuai dengan kewenangannya. Mengingat pentingnya hal di atas, kami mohon kesediaan saudara untuk menginformasikan kepada Kepala Satuan Pendidikan agar dapat menindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Baik, itu saja informasi mengenai verifikasi dan validasi data peserta didik di tingkat akhir untuk e-ijazah. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.